Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita untuk menggunakan sisa usia kita dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita diistiqomahkan oleh Allah untuk sholat maghrib berjamaah. Dilanjutkan 46 menit ke depan sambil nunggu waktu isya biar bisa berjamaah lagi dengan duduk i'tikaf. Luruskan niat, semata-mata kita duduk di sini bukan ngelihat pembicaranya, bukan ngelihat materinya, tapi semata-mata karena Allah. Ya, salah satu amalan yang setara dengan amalan haji diantaranya apa? Menunggu waktu sholat berikutnya i'tikaf di masjid. Ya. Dan alhamdulillah di tahun ini jamaah kita minta doa kepada kita. Satu Pak Endro, kemudian Bu Fatim, ya, Ketua Aisyah Ranting Muhammadiyah Wonosobo Barat. Bu Fatim, Kepala Sekolah SMP Leksono 3. Beliau mohon maaf lahir batin, apa yang pernah beliau lakukan, tingkah laku beliau yang tidak sesuai dengan menurut kita nggak sesuai dengan kita, tutur kata, tindak tanduk, mohon dimaafkan. Karena saya selalu bilang, orang bisa melakukan ibadah haji dan umroh secara sempurna bukan karena dia punya uang, bukan karena dia punya kesempatan, tapi karena Allah telah putihkan dosa-dosanya menjadi kebaikan. Ini kita bisa sampai sini nih bukan karena kita sehat, bukan karena kita punya waktu luang, tapi mungkin Allah lagi pilih kita. Bayangkan hari Ahad, hari kosong, hari buat keluarga. Mungkin tadi bapak ibu semuanya habis ngajak saudara keluarga senang-senang, ya, hari kosong. Tapi di saat mau istirahat, maghrib, isya, kesini. Kalau bukan karena kekuatan dari Allah, kepada siapa lagi? Kita sulit untuk ngaji, sulit untuk berjamaah, sulit untuk bangun malam karena alladzi anqadha dhahrak, karena banyaknya beban dosa. Maka doakan Pak Endro dan Bu Fatimah dan yang lainnya, khususnya buat beliau tentunya, biar Allah sehat walafiatkan di dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala, mampu melaksanakan ibadah haji, umroh, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Pulang dari sana mendapatkan predikat haji mabrur dan haji mabrurah. Dan kita yang mungkin sudah dipanggil, kepengen dipanggil lagi, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, di buku-buku sejarah Islam, kalau saya punya sejarah Islam itu satu yang pernah diajarkan di Gontor itu Khulasah Nurul Yakin, yang paling basit, yang paling bahasanya itu mudah untuk kita cerna. Itu di sana dituliskan Nabi itu kalau ngajak ngobrol seseorang yang di hadapannya, baik anak kecil maupun remaja maupun dewasa maupun simba-simba, Nabi selalu menyebut sahabat. Ya, ini sahabat saya, anak kecil baru 3 tahun, bukan murid, bukan anak buah, tapi sahabat. Maka kata Syekh Umar, ya, Syekh Umar, salah satu mu'alif Nurul Yakin, dikatakan sahabat Nabi itu 3. Ada sahabat yang usianya masih usia balita,
3 sampai 5 tahun. Ini Rasulullah pernah dititipi, ya. 3 sampai 5 tahun ini disebut dengan gulamun, ya, golongan gulam, anak-anak kecil. Kemudian ada sahabat yang di atas balita, usia remaja, sekelas Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Arqam bin Abi Arqam, itu disebut dengan fata, ya, fata. Makanya saudara kita itu nyebut organisasi remaja yang disebut fatayat, ya, fatayat dari kalimat fata, artinya pemudi. Fata itu pemuda, fatayat itu artinya pemudi-pemudi, jamak. Kemudian ada sahabat Nabi yang usianya usia matang, sekelas Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Ini disebut dengan rijalun, rijal. Nah, di malam hari ini sambil nunggu waktu Isya, kita akan membahas tentang seorang sahabat Nabi yang masih kecil. Dia anak daripada Abbas bin Abdul Muthalib. Kesukaannya waktu dididik oleh Rasulullah 5 tahun, ini anak kalau sudah waktunya malam habis maghriban, ini anak masih kecil ngelihat ke langit. Ngelihat ke langit itu di Al-Baqarah 189 kalau nggak salah. Ngelihat ke langit, dia melihat, loh ini kok bulan. Kemarin saya lihat masih kecil, sekarang sudah hampir setengah lingkaran. Besok sudah lingkaran penuh. Besok lagi saya lihat kok sudah habis ini bulan. Anak kecil usia 5 tahun, ya, itu nanya ke Nabi, perubahan bulan dari kecil sampai bulan itu sempurna itu namanya hilal, ya. Perubahan bulan kalau tahapnya cuma sekali rubahnya namanya hilal. Tapi kalau berubahnya beberapa kali itu jamak dari hilal, yaitu ahillah. Jadi hilal itu bukan bulan sabit, hilal itu fase perubahan bulan. Nanya nih, ini anak yang cerdas. Ya Rasulullah, yas'alunaka anil ahillah. Ya, Allah langsung berfirman, ada sahabatmu, mereka bertanya, terkhusus ayat ini diturunkan karena ditanya oleh anaknya Abbas bin Abdul Muthalib, namanya Abdullah bin Abbas. Ya Rasul, kenapa sih bulan itu berubah-ubah? Nah, ini yang akan kita bahas. Kita lihat dulu bagaimana pendidikan Abdullah bin Abbas ketika dititipkan oleh Rasulullah SAW. Waktu di usia merangkak, ada yang bilang di usia 3 sampai 5 tahun. Jadi bapaknya ini seorang pengusaha, seorang bisnismen. Saya pernah bilang Abbas bin Abdul Muthalib itu adalah panglimanya riba saat itu. Karena belum turun pengharaman riba. Ini sukses banget. Dia tujar, seorang pedagang yang melimpah, dia punya harta. Dan enggak tega ketika ada pedagang yang kehabisan modal. Udah, kamu jangan kemana-mana. Perlu berapa? Dalam riwayat pernah diceritakan Abdul Abbas bin Abdul Muthalib ini mengumpulkan para petani-petani kurma sampai sekitar 50 petani. Dikasih modal 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta dikali 50 petani. Ini saya pinjamkan ke Anda. Gantinya kapan-kapan saja kalau Anda sudah stabil dagangnya. Kalau masih di awal-awal untung, gak usah mikirin kembali. Kalau sudah stabil, ngembaliin ke saya. Berapa? Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, kamu minjam berapa? 100 juta, kembalikan 100 juta. Cuma, gak boleh syarat. Cuma, kalau nanti kurmanya sudah panen, dilarang bagi kalian untuk menjual kurma ke orang lain. Harus ke saya. Itu riba, gak boleh. Ya. Jadi pinjaman bersyarat itu gak boleh. Apapun syaratnya gak boleh.
Kalau minta nggak apa-apa bersyarat, mak minta uang mak, mau berapa? 10.000, cuci piring dulu, nggak apa-apa. Ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, walaupun sibuknya luar biasa, ini paman Rasulullah, ya usianya 3 tahun lah di atas Rasulullah. Yang lebih tua Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib ini walaupun dia sibuk dagang, dia selalu meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu. Nah, di sini dapat ilmu dia. Paman, nggak boleh begitu, itu riba. Oh, riba ya Muhammad? Iya. Akhirnya ditinggalkan semuanya. Jadi pertama kali pelopor riba itu Abbas bin Abdul Muthalib. Turun ayat riba, selesai sudah. Lah, gunanya ngaji itu kan kayak begini. Nah, karena dia sering ngaji bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Abdul Muthalib ini, ya kalau hafal Quran, insya Allah sahabat semua hafal Quran. Tapi yang hafal hadis cuman beberapa sahabat. Abbas bin Abdul Muthalib ini seorang pedagang, sibuknya luar biasa. Bukan hanya hafal Quran, dia juga sempat hafal hadis 200 hadis. Lah, ustadz kecil 200 hadis. Jamaah, menghafal hadis itu jauh lebih sulit daripada menghafal Al-Quran. Jauh lebih sulit. Karena Al-Quran itu dijamin sama Allah. Simbah-simbah yang gak bisa baca Quran, dia terus ngedengerin bacaan Quran imam, lama-lama hafal. Contoh surat Al-Fatihah, ya kan? Tuh simbah-simbah hafal Al-Fatihah dari harokahnya, a i u a-nya, an in un an-nya, di mana berhenti, paham simbah-simbah, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memang menjamin. Kenapa Al-Quran itu mudah untuk dihafal? Yang pertama, Allah tuliskan di 4 tempat di satu surah, surah Al-Qamar. Apa kata Allah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Hei manusia, hei jamaah kajian Malsin Fatimah Az-Zahra, sungguh kata Allah, kami telah membuat Al-Quran, kami kemas agar betul-betul mudah dihafal dan mudah diingat-ingat. Saya yakin di depan saya ini banyak yang menghafal ayat Al-Quran. Ibu bapak hafal surat At-Takatsur sampai Al-Fatihah. Itu saya hitung-hitung semuanya 75 ayat, kan luar biasa. Ya. 75 ayat. Sekarang kita ganti, tolong hafalkan hadis dengan harokah yang sama, dengan sanadnya, dengan matannya, riwayatnya siapa. Jangankan bapak ibu, saya kadang-kadang gak hafal, ya, karena hadis kan berubah-ubah. Jaminan dari Allah tuh, masya Allah, ya kan. Sulit menghafal hadis itu. Kadang-kadang Rasul kan hadisnya redaksinya sama, cuman kata-katanya berbeda, ya. Sama seperti saya lah, misalkan saya bikin kabar ke jamaah. Di sini saya kabarin, insya Allah Pak Endro dengan Bu Fatim itu berangkat haji, berangkat umroh mereka. Nah, di sini saya info. Di tempat lain saya bilang balik, insya Allah Bu Fatim dan Pak Endro balik, kayak begitu. Itu hadis tuh. Tapi Quran enggak. Jadi yang pertama, kenapa Quran itu bisa gampang untuk dihafal? Jangankan kita visual, audio juga kita bisa hafal. Ibu bapak ibu sering baca Quran saja, enggak menghafal. Baca Quran saja. Setiap maghrib misalkan habis 1 ruku ditulis, dikontrol. Hari ini saya ngaji surat Al-Baqarah ayat 100 sampai dengan 105. Besok isanya diganti 105 sampai berapa. Terus sampai bertahun-tahun ngaji kayak begitu. Ngedenger ada orang baca Quran itu nggak sama dengan Al-Quran, pasti asing kedengerannya. Tuh lihat Quran, ya. Jadi nggak semuanya pentasih Quran yang ada di belakang Quran itu kan, pentasih Quran ada Quraisy Shihab, ada Alwi Shihab, salah satunya ada guru saya Kiai Haji Abdul Hanan Syahid, beliau almarhum orang Jakarta, Dwi Warna, itu salah satu pentasir Quran di Quran cetakan Toha Putra.
Saya ngaji Al-Fatihah dengan beliau itu 2 tahun baru boleh pindah ke ayat yang lain. Beliau nggak hafal, tapi beliau bisa mengkoreksi kalau ada orang yang baca Quran itu salah. Itu Quran. Ya, makanya nggak ada istilahnya Quran dhaif, Quran palsu, Quran mudalas, nggak ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Quran itu mudah untuk dihafal dan mudah untuk betul-betul diingat-ingat, karena yang kedua surat Al-Hijr ayat 9, Allah di garda terdepan menjaga keaslian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang telah menurunkan az-zikr, Quran ini, dan kami yang akan menjaga keasliannya. Dari zaman Rasulullah sampai zaman sahabat, sampai ke kita-kita, bismillahirrahmanirrahim, Rasul pun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Rasul pun alhamdulillahirabbil alamin. Cuman pengharokatannya itu di zaman Rasul dan zaman para sahabat belum ada. Adanya di zaman siapa? Di zaman Khalil bin Ahmad Al-Fahridi. Khalil bin Ahmad Al-Fahridi. Itu. Jadi kita dapat tuh. Yang pertama, Quran sudah Allah jamin bisa dibuat mudah. Surat Al-Qamar di ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32 dan ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Kemudian yang kedua, Quran itu dijaga oleh Allah keasliannya. Surat Al-Hijr ayat 9. Nah, poinnya adalah apa? Abbas bin Abdul Muttalib ini sahabat Rasul, tetangga Rasulullah, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah tahu ayat turun, pernah menjadi makmum di belakang Rasul pada saat sholat, tapi tidak aji mumpung. Ya, saya kan pamannya Rasulullah, pasti saya di zaman surga. Enggak, tetap dia mengkaji Al-Quran, segala macam dia kaji. Tuh, enggak aji mumpung. Saya, kita semua yang hadir di sini sahabat Rasul bukan, tetangga Rasul apalagi. Enggak pernah kita melihat ayat turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita sama-sama buat diri kita, jangankan menghafal hadis, kadang-kadang baca Quran 5 ayat shadaqallahul azim. Ya, bukan ibu bapak saya juga kita sadari semua. Makanya kalau kita membicarakan pelaku seseorang, yang dibicarakan itu kita mikir, ya Allah, saya bisa ngebuka-buka Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, itu bisa dari baterainya 100 sampai baterainya 15%. Ya. Tapi kenapa ketika kita ngambil Quran kok 5 ayat selesai? Paling kalau kita baca Quran yang diincar kalau enggak Yasin Al-Kahfi, ya. Maka hati-hati tuh, Quran juga cemburu tuh. Kamu baca saya cuman Al-Kahfi dengan Yasin. Maka praktein. Kalau maghrib biasanya kami itu di rumah dengan anak-anak itu kita surat Al-Baqarah. Makanya ini makin kesini kok makin ada gadget, wifi di rumah ada, kok hafalan Quran anak-anak melemah. Makanya saya tahun ini nggak akan pernah keluar rumah ba'da Isya. Ya, kajian Isya untuk saat ini saya tiadakan. Nah, termasuk nanti setiap kafilah sama saya, insya Allah saya nggak mau ba'da Isya, tapi ba'da maghrib sampai Isya. Karena Isya itu betul-betul jaga hafalan mereka. Saya nggak akan ngotot mereka jago matematika, punten, nggak akan ngotot mereka jago yang namanya bahasa Inggris segala macam, tapi saya ngotot mereka baca Qurannya yang mereka punya, karena itu penolongnya kita. Ya, thayyib. Jadi jamaah, Abbas bin Abdul Muttalib ini saking sibuknya dia titipkan anaknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di usia merangkak, usia 5 tahun. Kata Abbas bin Abdul Muttalib, ya Rasulullah, aku titipkan anakku di sini. Ya, bapaknya 200 hadis hafal, usia 13 tahun. Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas
Itu Rasul meninggal di usia 13 tahun. Abdullah bin Abbas hafal Quran dan hafal hadis 2000 hadis jamaah. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu semuanya 99,99% sahih semuanya. Termasuk sholat qiyamul lail Rasul diawali dengan sholat istiftah atau sholat khafifatain, itu yang melihat langsung Abdullah bin Abbas. Aku melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah bibiku Maimunah. Kalau beliau sholat qiyamul lail, beliau tidak pernah melewati untuk selalu sholat muqaddimah, yaitu 2 rakaat sebelum sholat qiyamul lail. Maka para ulama ini berbeda pendapat. Kalau sholat qiyamul lailnya ba'da isya atau tarawih, maka jangan sholat istiftah, ya gitu. Tapi sholat istiftah itu dilakukan kapan? Pada saat sholat qiyamul lailnya habis bangun tidur. Mana yang benar Ustadz? Insya Allah semuanya betul. Karena enggak semuanya orang itu bisa sholat qiyamul lail di tengah malam. Ya, Umar bin Khattab itu seorang bisnismen. Dia jarang di hadis-hadis beliau itu sholat tahajud. Ya, sholat tidur dulu. Kadang ngantuk. Akhirnya kadang-kadang beliau itu witirnya setelah ba'da isya. Beda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu nggak pernah sholat witir ba'da isya karena beliau orang yang terjaga dari tidurnya. Nah, Abdullah bin Abbas ketika usia 13 tahun ini hafal Quran 2000 hadis. Ini buat kita semuanya. Kita kalau cari pendidikan buat anak-anak kita, jangan ngelihat mewahnya pendidikan, jangan ngelihat prestisiusnya pendidikan itu. Wow, itu pendidikan ngantri yang daftar segala macam, jangan. Tapi lihat di lingkungan sekolah ada masjid apa enggak, ya. Kemudian guru-gurunya gimana? Ketika dia sholat berjamaah apa enggak? Maka bedakan antara kurikulum dengan sholat. Kalau hari ini, kalau sekolah itu ngikutin kurikulum, maka pasti sholat zuhurnya itu jam 12 siang. Padahal saat ini zuhur jam berapa? Jam 11.40 menit. Tapi kalau kepala sekolahnya yang mengutamakan sholat, dia akan elastis. Kita sholat zuhur itu pelajaran terakhir jam 12. Tapi kalau zuhurnya itu sebelum jam 12, pelajaran belum selesai, sudah waktunya zuhur, anak-anak langsung disuruh untuk sholat zuhur. Lihat gurunya gimana, 5 waktunya gimana, minumnya gimana, ya kan? Kalau minumnya sambil berdiri, murid-muridnya minum sambil salto, Bapak Ibu. Ya. Orang paham ilmu dengan punya ilmu beda. Orang kalau punya ilmu, banyak mereka-mereka yang ilmunya kitabnya luar biasa, tapi sholat berjamaah jarang, banyak. Jago kitab di mana-mana, tapi minum tangan kiri. Mau tahu orang yang paham ilmu, gak usah suruh baca Quran, gak usah suruh nunggu sholat, suruh dia minum. Bagaimana minumnya? Ya, kalau dia paham, ini saya bukan praktekin ya, bukan haus tapi praktekin. Pertama, ambil tangan kanan, ya. Kedua, bismillah. Tegukan pertama, bismillah. Jadi sedotan tuh nggak sunnah, ya kan? Sunnahnya itu apa? Bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Yang keempat baru glek semuanya, ya. Kemudian dijeda. Salam persis seperti Rasulullah. Ini pernah dibahas oleh Ustadz Badrul Zaman. Saya dapatkan hadisnya ini di hadis Jami'ul Kabir. Jadi Rasul itu kalau salam gak ada jeda. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini gak ittiba Rasul. Yang ittiba Rasul, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Gak ada jeda. Sunnahnya tuh, ya. Oke. Nah, Abdullah bin Abbas
dititipkan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam di usia-usia kecil, maka makannya cara Rasul, minumnya cara Rasul, tidurnya cara Rasul, bermainnya cara Rasul. Maka wajar sekecil Abdullah bin Abbas itu mampu bertanya, yas'alunaka 'anil ahillah, wahai paman, wahai Rasulullah, kenapa sih kok bulan itu berganti-ganti? Rasul terdiam jamaah, bingung cara jawabnya. Anak kecil nanya kayak begitu. Akhirnya Allah jawab, qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Katakan hai Muhammad, ke siapapun yang bertanya kepadamu tentang fase-fase perubahan bulan, bahwasannya fase-fase perubahan bulan itu dijadikan oleh manusia pertama sebagai patokan untuk melaksanakan amal soleh, mawaqitul linnas. Kemudian yang kedua sebagai patokan waktu untuk melaksanakan haji. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayatnya, mawaqitul linnas wal hajj, dalam tata grammar bahasa Arab, kalau ada dua kata, dua amal soleh, mawaqit linnas dan hajj, kemudian dipisahkan dengan huruf waw, ini namanya waw atof, waw yang menyambung. Kalimat yang satu dengan kalimat setelahnya ini memiliki arti yang pertama, amal soleh yang dikerjakan di ayat itu waktunya bersamaan, baik mawaqitul linnas maupun haji. Nah, kalau waktunya bersamaan berarti siapapun yang mengerjakan salah satunya maka pahalanya setara dengan orang lain yang mengerjakan salah satunya. Maka di sini baru kita ketemu amalan apa yang ketika orang sedang dihaji itu mereka melaksanakan itu amalan sedang haji, dan kita di sini pun melaksanakan amal soleh juga. Amal soleh ini enggak kita temukan di bulan Ramadan. Makanya para ulama mengatakan 10 hari bulan Dzulhijjah jauh lebih afdal daripada 10 hari di bulan Ramadan, daripada 10 hari di Al-Muharram. Kenapa? Karena 10 hari di bulan Dzulhijjah itu bukan hanya malamnya yang mulia, tapi pagi, siang, sore, dan malamnya semuanya mulia jamaah. Maghrib yang tadi kita lakukan itu beda pahalanya dengan maghrib sebelum-sebelumnya. Karena ini sudah termasuk Zulqa'dah, bulan haram, bulan yang dihormati oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mawaqitu linnas berarti amalan itu adalah amalan puasa Arafah. Ya, tanggal 9 Al-Muharram. Jadi jangan pesimis kata ayat ini. Kalau hari ini, tahun ini kita belum diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah dan Madinah di tanah Haramain, Anda jangan pesimis. Ada amalan-amalan yang kalau Anda lakukan bertepatan dengan wukuf di sana, itu amalannya juga setara dengan amalan mereka kalau dilakukan sesuai dengan ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilakukan dengan ilmu, maka muncul hadisnya. Riwayat siapa? Riwayat Ibnu Abbas. Ayat tadi turun yang mengusulkan adalah Abdullah bin Abbas. Sekarang turun hadisnya. Siapa yang meriwayatkan? Abdullah bin Abbas. Apa ayatnya? Ma min ayyamin. Ya, Rasul itu pernah mengeluarkan hadis ini 2 kali. 1 ma min ayyamin, 2 ma minal ayyam. Tuh, ya itu hadis tuh. Ya, ma min ayyamin. Ini riwayat Ibnu Abbas di nomor 518 Imam Bukhari. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, kalau kita merujuk kepada Hijriyah, 1 tahun itu 354 hari. Kalau 1 tahunnya Masihi itu 365 hari. Kata Rasulullah, tidak akan Anda temukan hari-hari dalam 1 tahun di mana di hari itu Anda melaksanakan amal soleh min hadhil ashr,
di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Amalan soleh yang dilakukan oleh seseorang, baik puasanya, baik sedekahnya, baik baca Qur'annya. Saya kemarin bahas di ibu-ibu semuanya, boleh nggak Ustadz kita puasa sunnah di bulan Zulhijjah mulai tanggal 1 sampai tanggal 9? Boleh, nggak kenapa-napa. Tapi jangan pernah menanyakan tanggal 1 itu keterangan hadisnya apa, nggak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu nggak ada hadisnya. Tapi dikategorikan sebagai amal soleh, yaitu puasa di bulan di bulan haram, yaitu Zulhijjah. Tapi kalau kita masuk langsung ke tanggal 8, ini ada hadisnya, namanya puasa tarwiyah, cuman hadisnya lemah. Tapi masuk ke bulan tanggal 9-nya, ini baru hadisnya sahih. Apa keuntungan amal soleh yang dikerjakan di bulan Zulhijjah, di 10 hari pertama Zulhijjah ini? Istimewanya apa? Ahabba ilallah, akan Allah suka, dicintai Allah. Di surah Al-Imran ayat 31, apa sih istimewanya kalau kita sudah dicintai oleh Allah? Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan hai Muhammad, katakan kepada jamaah Malsin Mafaza, kalau kalian tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti cara-cara aku sholat, kata Rasul. Ikuti bagaimana aku bermuamalah kepada Allah, dan ikuti bagaimana aku bermuamalah kepada manusia. Semua tuh 24 jam kita mengacu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau makannya, mau ke kamar mandinya, mau istinjanya, mau bermuamalahnya, semuanya ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnah daripada Rasul itu, ketika ngelihat barang-barang mewah jamaah, ya, orang beriman ittiba kepada Rasul, ketika melihat teman punya mobil kok bagus sekali, maka katakan dalam diri kita, kehidupan orang beriman itu di akhirat. Itu hadis sahih itu. Ya, ketika melihat rumah orang itu, rumahnya bagus banget, jangan berpikir ya Allah berikan saya rumah ini seperti dia, ya bukan, nggak sunnah. Tapi sunnahnya apa? Kehidupan orang-orang beriman itu di akhirat itu sunnah kayak begitu. Bukannya ngelihat mobil bagus disolawatin, hina solawat buat kayak begituan. Sholat Allahumma sholli Allah, ya Allahu Akbar, hina Pak. Solawat itu memohon kesejahteraan agar Rasulullah SAW itu bahagia seperti yang lainnya. Kepengen sesuatu, minta kepada Allah, tapi tanamkan kehidupan orang-orang beriman itu di mana? Di akhirat. Dunia ini cuma transitnya kita. Ya. Belum, insyaallah. Amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, adalah amalan yang ikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dimulai tadi kita sholat jamaah, kita merapatkan shaf nih. Rafat shaf itu kata Rasulullah bukan ngelihat kaki, karena kaki orang kan beda-beda. Kaki saya dengan kakinya Om Jio itu panjangan kakinya Om Jio. Jadi kalau kita ngerapatin nggak bisa. Tapi apa? Kata Rasulullah SAW, aqimus sufuf wajahadu baina manakib. Yang dijadikan rujukan itu ini, pundak kita. Ya, bukan kaki, bukan kaki. Kaki itu suruh ngapain? Kita kaki suruh lurus. Manakib sudah lurus, kaki diluruskan. Jangan bentuk seperti ini. Ya kan? Saya kadang-kadang ya husnuzon billah lah Bapak Ibu. Banyak orang-orang yang ahli kitabnya luar biasa, lulusan pondok pesantren segala macam. Cuman sholat kadang-kadang kita lihat begini ya Bapak Ibu ya, begini. Rasul mengajarkan gimana? Diluruskan. Karena dia akan nuntut kita nih, semuanya harus madhab kiblat semuanya. Dan jangan berikan furja. Apa itu furja? Celah. Kalau kita sholat ada celah sedikit, maka setan nimbrung di dalamnya. Ketika setan sudah nimbrung di dalamnya, maka setan mengatakan uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza. Ingat ini dong, ingat ini dong, ingat ini dong. Maka enggak aneh kalau sebelum sholat kita enggak ingat kunci motor masih ngegantung di motor. Tapi ketika lagi sholat, Allahu Akbar, aduh,
kunci masih ngegantung di parkiran. Mau dilanjutkan, saya kurang tawakal. Enggak dilanjutkan, ternyata saya di sop paling depan, Pak Ibu ya, sop paling depan. Tapi Syekh Soleh Fauzan, Majelis Tarjihnya Madinah Mekah itu mengatakan kalau memang saat itu kita dalam keadaan mangmang, ragu-ragu, maka langsung batalkan sholat berjamaah, langsung kita jalan. Ya, jalan, nggak apa-apa tuh. Kita melangkahi orang-orang yang sedang sholat, karena pada saat sholat berjamaah yang tidak boleh dilangkahi siapa? Imamnya nggak boleh. Kalau makmumnya boleh semuanya. Ya, makmum boleh. Itu boleh kita langsung ke parkiran, kita ngambil kunci. Terus naik lagi ke mafazah, jangan ngisi sop paling depan, di belakang. Karena sop paling depan diisi itu berarti ngerusak sop yang lainnya. Yang di belakang tahu sop sedang kosong, isi jamaah. Orang yang mengisi sop yang kosong, dia bersemangat, maka didoakan oleh malaikat. Kata Rasulullah SAW, rapatkan. Standar rapat apa? Bahu kita, bukan kaki kita. Nah, kalau ada amal soleh yang kita lakukan ingin dicintai Allah, ittiba kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah begitu apa? Yaghfir lakum dunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Nah itu. Nah, terus amal soleh yang setara dengan amalan haji sesuai dengan ayat ini apa? Yaitu puasa Arafah. Apa dalilnya? Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Saya bacakan hadisnya, Bapak Ibu semuanya ngebayangin. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Garis bawahi yaumnya. Yaum garis bawahi. Ini ilmu buat kita. Artinya para ulama nih, kalau beda pendapat dengan ulama ini, nambah-nambah ilmu kita lah. Artinya patokan kita puasa Arafah itu, patokannya tidak melihat orang yang sedang wukuf. Ya, karena apa? Di sini ada kalimat yaum, itu artinya zorfuz zaman. Jadi puasa Arafah itu ditentukan oleh siapa? Oleh negeri masing-masing. Kalau negerinya itu berdekatan dengan Mekah Madinah seperti Mesir, ya kan? Seperti Qatar, itu boleh dia. Arafahnya itu disesuaikan dengan momen wukufnya. Tetapi Indonesia dan negara-negara yang jauh dari negeri Arab dari Mekah Madinah, maka para ulama mujmal hadis mengatakan disesuaikan dengan negeri masing-masing. Ya, kita ambillah penguasa masing-masing. Mungkin yang Muhammadiyah punya pimpinan Muhammadiyah. Jadi mengacu kepada pimpinan Muhammadiyah. Monggo kata Imam Muhammadiyah, yuk kita sekarang mulai puasa Arafah. Itu sudah. Saya husnuzon billah. Ustadz, itu kan bukan pimpinan negara, husnuzon billah. Ya, mungkin pimpinan negaranya nggak paham agama, pimpinan organisasinya paham agama. Husnuzon billah. Jadi kalau qadarullah nanti kita puasa Arafah berbeda-beda, insya Allah masing-masing punya ilmunya. Buat siapa puasa Arafah ini? Buat mereka yang tidak melakukan haji. Yang melakukan haji tidak disunahkan untuk puasa Arafah. Saya pernah membuka salah satu artikelnya Syekh Husaimin. Syekh, bagaimana kalau Ayyamul Bid itu ada satu hari yang jatuh di hari tasyrik, ya, 11, 12, 13 nanti nih tahun ini itu jatuh 13-nya di hari tasyrik. Kan puasa Ayyamul Bid gimana sih? 13, 14, 15 ya. Maka kata Syekh Soleh Fauzan, kalau Ayyamul Bid itu ada satu hari yang dilarang untuk berpuasa, karena ini berarti kan sumbernya dari Allah, maka kita ganti dengan tanggal 16-nya. 14, 15, 16. Tapi kalau kita lagi puasa Ayyamul Bid,
tanggal 13-nya kita sudah berpuasa, 14-nya kita berpuasa, tanggal 15-nya kita dirawat karena sakit, maka kita tidak ada anjuran untuk menggantinya di tanggal yang lain. Paham? Tuh. Jadi kalau bertepatan dengan nggak boleh puasa itu karena memang natural hukum dari Allah Subhanahu wa taala, maka boleh untuk dibadalkan di tanggal yang lain. Tapi kalau seandainya qadarullah 13 kita mampu berpuasa, 15 mampu berpuasa, 14-nya kita ada acara plesir, maka nggak bisa diganti di tanggal yang lainnya. Itu. Kemudian beliau juga mengatakan dari hadis Umar bin Khattab, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kalau seandainya Anda itu adalah ahli puasa Daud, maka makruh Anda untuk melaksanakan puasa Arafah. Makruh itu sesuatu yang dibenci. Karena apa? Puasa Daud itu adalah puasa orang-orang VVIP, very very important person, eksekutif nih. Ya, bayangkan hari Ahad dia puasa Daud, Seninnya gak boleh dia puasa. Kenapa? Ngapain? Anda sudah presiden kok melakukan amalan OB. Tuh kata saya Soleh Fuzan. Kalau hari Ahad kita sudah lagi puasa Daud, maka Seninnya kita makruh untuk puasa Senin. Karena puasa wisol itu haram. Nah itu jamaah. Nah jamaah rahimani wa rahimakumullah, mulai kita kumandangkan takbir. Ya, takbir itu mulai di awal Zulhijjah kita takbir, tapi takbirnya takbir pelan-pelan saja. Nah di hari Arafah baru kita sunnah untuk keliling pasar, keliling tempat-tempat keramaian untuk takbir. Kita ada mobil setel takbir, masya Allah, mentakbirkan. Kadang-kadang kan di pelosok-pelosok desa itu terbalik. Kalau Idul Fitri mereka takbirnya seminggu, ya. Padahal Idul Fitri itu khotib sudah turun dari mimbar, habiskan takbir. Nah, sementara Idul Adhanya cuma tiga hari. Padahal takbir Idul Adha itu sampai hari tasyrik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Niatin sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa kumpul di sini, kita juga bisa kumpul sama-sama di Baitullah, kita juga bisa kumpul sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan. Karena nanti kelak di surga itu kita saling tanya menanya, ini gimana, si fulan gimana? Ya Allah Ustadz, si fulan qadarullah masih nyangkut di neraka, ya kan gitu. Yasalunaka amma yatasalu, mereka saling tanya menanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yad'u ila daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.